Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. memperkenalkan kami dari kelompok 1 yang hari ini berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir mata kuliah Ekonomi Tenaga Kerjaan mengenai indeks kebahagiaan. Anggota kelompok kami yaitu ada Fariza Awang, Gilang Aditya, Dandi Oki, Dava Lutfian, Syafiq Ramadan, dan Muhammad Aji. Yang pertama, pengertian well-being dan happiness, yaitu kesejahteraan atau well-being merupakan sebuah konsep yang merujuk kepada keadaan individu yang memiliki mental yang sehat. Well-being juga merujuk kepada konsep kebahagiaan, di mana kebahagiaan adalah tujuan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Individu yang memiliki kesejahteraan subjektif tinggi ternyata merasa bahagia dan senang dengan teman dekat dan juga keluarga. Individu tersebut juga kreatif, optimis, kerja keras, dan tidak mudah putus asa. Individu yang menyebutkan dirinya tidak bahagia yaitu individu yang tidak memiliki musuh, akrab dengan individu lain, dan lebih suka menolong. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 kehidupan yang esensial adalah indeks kebahagiaan. Ke-10 aspek tersebut secara esensi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kebahagiaan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, pekerjaan. Keempat, pendapatan rumah tangga. Kelima, keharmonisan keluarga. Keenam, ketersediaan waktu luang. Ketujuh, hubungan sosial. Kedelapan, kondisi rumah dan aset. 9, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Dan yang terakhir, tingkat keamanan. Selanjutnya, Menurut World Happiness Report, tingkat kebahagiaan secara umum diukur dengan menggunakan 6 variabel, yaitu pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dukungan sosial, kebebasan, korupsi, dan tingkat kedermawanan. Seluruh variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kebahagiaan. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan jika nilai keseluruhan variabel tersebut semakin besar, maka semakin besar pula tingkat kebahagiaan suatu negara. Di sisi lain, di Indonesia tingkat kebahagiaan diukur oleh BPJS berdasarkan indeks kebahagiaan yang didapatkan dari survei pengukuran tingkat kebahagiaan. Indeks kebahagiaan dihitung dengan subjektif terhadap kondisi objektif yang telah ditentukan. Perhitungan indeks kebahagiaan di Indonesia mencakup kepada 19 indikator yang berasal dari 3 dimensi yang berbeda, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Dimensi kepuasan hidup terbagi lagi menjadi 2 subdimensi, yaitu secara personal dan secara sosial. Next. Hubungan well-being dan happiness. Subjective well-being adalah ada hubungannya dengan happiness, di mana kebahagiaan merupakan kondisi psikologis yang positif, di mana tingkat emosi positif lebih tinggi dari emosi negatif. Sehingga masyarakat dengan subjective well-being kategori tinggi mempunyai happiness dengan tinggi, dan masyarakat subjective well-being kategori rendah mempunyai happiness rendah. Next. Metodologi pengambilan sampel. Dalam mencari data, kami menggunakan metode kuesioner yang dibagikan ke masyarakat langsung memanfaatkan platform sosial media. Dengan menggunakan metode tersebut, data yang didapatkan akan lebih akurat dan cepat. Hasil data yang didapatkan berupa data kuantitatif, di mana data tersebut berbentuk angka. Setelah pengumpulan data tersebut, maka tahap selanjutnya akan dilakukan regresi dengan bantuan aplikasi. Next.
penjelasan terhadap tingkat kebahagiaan. Adapun kita melihat bisa tabel sebagai berikut. Melihat hasil yang didapat setelah menyebar kuesioner dan mengelola datanya dengan SPSS, maka hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 50 responden menyatakan bahwa kehidupan mereka sangatlah bahagia dan sejahtera. Lalu sebanyak 33 responden menyatakan bahwa tingkat kebahagiaan mereka masih terbilang aman atau tidak terlalu amat bahagia. Sebanyak 15 responden menyatakan tingkat kehidupan mereka biasa saja. Sisanya mengalami tingkat kebahagiaan yang sangat rendah, sehingga masih ada masyarakat yang tingkat kebahagiaan yang sangat rendah. Next. Selanjutnya tingkat kecemasan. Dari hasil yang didapat melalui kuesioner dan pengolahan data menggunakan SPSS, maka sebanyak 38 orang dinyatakan rasa kecemasan hidupnya sangat rendah. Sebanyak 44 orang menyatakan bahwa mereka juga mengalami kecemasan yang rendah tetapi masih aman. Sebanyak 35 responden lagi mengatakan bahwa mereka bisa saja dalam tingkat kecemasan. Sisa dari responden tersebut menyatakan bahwa mereka sangat mengalami kecemasan yang amat tinggi. Next. Kesimpulan dari penelitian yang didapat, maka berhasil membuat kesimpulan yaitu di mana tingkat kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar kami sangatlah tinggi. Karena hasil data yang didapatkan bahwa hampir 50% lebih kebahagiaan dan kesejahteraannya sangat tinggi. Lalu untuk tingkat kecemasan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami sangatlah terbilang rendah juga. Sekitar 70% mengalami tingkat kecemasan rendah, tetapi masih ada masyarakat yang tingkat kebahagiaannya masih rendah serta tingkat kecemasan yang tinggi. Dengan melihat itu, perlunya aturan-aturan dari pemerintah agar kebahagiaan itu sendiri meningkat di Indonesia. Selain itu, membuat lingkungan yang sehat dan saling mendukung akan menambah tingkat kebahagiaan itu sendiri meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.